warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Aristatia, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021 dengan nomor PPG 201580080996, nomor induk mahasiswa 202242993031. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, akan menampilkan video pembelajaran daring dengan menggunakan Google Meet dengan tema unsur ruang pola lantai tari makan sirih di SMK Negeri 2 Tembilahan. Untuk itu, saya mohon kepada dosen pembimbing dan guru pamong terkait saran dan masukannya. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi bersama saya Ibu Nova di pembelajaran seni budaya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, dipersiapkan ya. Mulai dari handphone atau laptopnya, bukunya, pulpennya dipersiapkan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, seperti biasa, untuk absen hari ini sudah Ibu share di classroom. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, yang absen hanya baru 10 sih ya, sisanya sampai batas waktu jam 4. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan diikuti dengan hikmat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Baik, hari ini dalam pembelajaran seni budaya, sebelum Ibu sampaikan materi hari ini, Ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Ini huruf apa? Oh, O. Oke. Ini U. Oke. Selanjutnya B, V. Ya. Lagi. Ini I, I. Ya. Nah, sebelumnya Ibu bertanya, Ananda masih ingatkah dengan materi pembelajaran kita sebelumnya? Siapa? Saril. Oke, silahkan. lalu kita belajar perkembangan fungsi tari makan sirih, Bu. Ya, perkembangan fungsi tari makan sirih. Nah, hari ini kita belajar tentang unsur ruang pola lantai tari makan sirih. Jadi kenapa tadi Ibu menampilkan sebuah simbol-simbol huruf? Karena berhubungan dengan pola lantai. Jadi materi kita masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Karena sebelumnya juga kita membahas tentang tari makan sirih, tapi mengenai apa perkembangan fungsinya. Hari ini yang kita bahas adalah tentang unsur ruang dan pola lantai tari makan sirih. Ada yang tahu apa manfaat kita belajar hari ini? Silakan, Denny. Supaya kita mengenal budaya daerah kita, Bu. Ya, supaya kita mengenal budaya daerah kita. Ada lagi? Apa manfaat kita belajar hari ini? Bu, Silakan. manfaatnya untuk menambah pengetahuan kita tentang tari makan sirih, terutama mengenai pola lantainya, Bu. Iya, untuk menambah pengetahuan kita mengenai pola lantai. Jadi Ananda bukan hanya sekedar mengetahui bagaimana tariannya, mungkin minggu lalu tentang perkembangannya, tapi juga memahami dan dapat nanti menganalisis bagaimana pola lantai tari makan sirih. Sebagai generasi muda, Ananda juga nanti bisa sebagai bentuk pelestarian budaya daerah kita untuk mengenalkan budaya daerah kita kepada daerah lain, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya tari Nusantara. Kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, nanti Ananda dapat mengidentifikasi unsur ruang pola lantai tari makan sirih. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menganalisis unsur ruang pola lantai tari makan sirih, ya. Nah, untuk metode penilaian yaitu hari ini kita tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Penilaiannya adalah ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu diskusi dan penugasan. Jadi Ananda, Ibu harapkan untuk aktif dalam diskusi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Paham? Paham, Bu. Ya. Kemudian sebelumnya supaya tidak mengantuk, ayo silahkan ikuti gerakan yang Ibu lakukan. Tangannya digosok tangannya sampai hangat. Silahkan diikuti. Kemudian kepalanya diputar, ya.
ke kanan, kemudian dibalas ke kiri dengan hitungan 1 kali 4. Hanya diikuti, ayo 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, ayo salam budaya. Tari budaya. Tari budaya. Ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya sama seperti kelompok yang minggu lalu. Nah, untuk mengingat kembali anggota kelompoknya, silahkan kepada ketua kelas untuk membacakan kembali nama-nama anggota kelompoknya. Silahkan ketua kelas. Kelompok 1 terdiri dari Habib, Agustiani, Dani, Hendy, Augie. Kelompok 2 Syahril, Febiola, Ihsan, Sri Yulita, Tika. Dan kelompok 3 Liza, Dina, Indah, Denny, dan Nadia. Terima kasih Hendy. Selanjutnya Ibu akan menampilkan materi kita pada pertemuan hari ini. Silahkan dipersiapkan bukunya, pulpennya. Jika ada materi yang dianggap penting, boleh dicatat. Kemudian dipahami, diamati ya materi yang akan Ibu sampaikan. Dalam pertemuan kita pada hari ini, dalam pembelajaran seni budaya, yaitu masih mengenai seni tari. Materi kita adalah unsur pola lantai, tari, makan, sirih. Unsur gerak. Yang pertama ada ruang. Kemudian ada tenaga dan waktu. Ruang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pola lantai. Yang kedua arah. Yang ketiga volume. Yang keempat level. Dan yang kelima fokus. Dalam pertemuan hari ini yang kita pelajari yaitu pola lantai. Pengertian pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui penari ketika melakukan gerakan tari. Dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lain. Boleh dicatat ya biar ingat. Kemudian tujuan menguasai pola lantai, yaitu untuk mempermudah penari melakukan perpindahan gerak tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan penari lainnya. Itu adalah tujuan menguasai pola lantai. Kemudian fungsi pola lantai. Yang pertama, fungsi pola lantai adalah menjaga setiap penari tidak bertabrakan. Yang kedua, membantu penari menentukan gerakan selanjutnya. Yang ketiga, mempermudah penari melakukan perpindahan gerak. Kemudian yang keempat, menambah nilai estetis pada tarian. Ini adalah fungsi pola lantai, ada 4. Selanjutnya macam-macam pola lantai. Yang pertama ada pola lantai bentuk vertikal. Pola lantai vertikal yaitu membentuk formasi lurus baik dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Kemudian pola lantai vertikal ini melambangkan antara ikatan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua,
Jenis pola lantai horizontal. Horizontal bentuknya seperti ini ya. Berbentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Kemudian melambangkan antara ikatan manusia satu dengan manusia yang lain. Lanjut. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Maknanya akan kedinamisan dan kekuatan. Yang keempat, pola lantai zigzag. Pola lantai zigzag adalah pola lantai yang membentuk pola yang tidak beraturan. Yang kelima, pola lantai lingkaran. Nah, pola lantai lingkaran ini yaitu pola garis melengkung terdiri dari 3 macam. Bisa garis setengah lingkaran, angka 8, atau huruf U, seperti itu. Yang keenam, pola lantai melengkung. Pola lantai melingkar atau melengkung merupakan jenis pola lantai yang membentuk suatu lingkaran. Maknanya mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, ini adalah video sebuah tari makan sirih. Silahkan diamati, kemudian nanti dianalisis jenis bentuk pola lantai yang terdapat dalam tari makan sirih. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya, untuk berdiskusi ya, ini ada pertanyaan yang sudah Ibu share juga di Classroom. Silahkan kita lanjutkan untuk berdiskusi bersama teman kelompok. Ya, teman kelompokmu yang sudah dibentuk, silahkan kita lanjutkan diskusi. Jika ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusi bersama kelompok di grup WA. Selain materi tadi, Bu Ananda boleh mencari sumber lain melalui internet ataupun buku ya, silahkan. Masing-masing kelompok ditunjuk ya perwakilannya yang akan menyampaikan hasil presentasinya. Silahkan kepada Ananda semua untuk menunjuk anggota kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari kelompok 1. Silahkan kepada kelompok 1 perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kami, Bu. Silahkan, Dani. Dari hasil penjelasan diskusi dan menonton tayangan video tari makan sirih, kelompok kami menyimpulkan bahwa pola lantai merupakan garis-garis dari lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain. Jenis pola lantai terdapat dalam tari makan sirih yaitu pola lantai melengkung, diagonal, dan zigzag. Untuk fungsi pola lantai dalam sebuah tari adalah 1. Menjaga setiap penari agar tidak bertabrakan. 2. Membentuk penari melakukan gerak selanjutnya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil diskusinya sangat baik sekali. Selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya Bu, dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dibentuk oleh para penari ketika melakukan gerak tari. Jenis pola lantai yang terdapat dalam tari makan sirih yaitu pola lantai diagonal, zigzag, dan vertikal. Untuk fungsi pola lantai adalah sebuah tarian adalah 1. Mempermudah penari melakukan perpindahan gerak. 2. Menjaga setiap penari agar tidak bertabrakan. 3. Menambah nilai estetis pada tarian. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ya. Kelompok 3. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Perwakilan kelompok 3 dipersilakan. Indah. Dari kelompok kami, pola lantai merupakan bentuk garis di lantai ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Jenis pola lantai yang terdapat dalam tari makan sirih yaitu pola lantai melengkung, diagonal, zigzag, dan vertikal. Untuk fungsi pola lantai dalam sebuah tarian adalah 1. Menjaga setiap penari agar tidak bertabrakan untuk melanjutkan gerak selanjutnya. 2. Agar tarian terlihat indah. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Bagus sekali hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, semuanya sudah bagus dan baik sekali dalam berdiskusi. Menyampaikan hasil diskusinya sudah sangat baik. Nah, berdasarkan hasil penyajian materi dan hasil diskusi presentasi masing-masing kelompok yang telah kamu dengarkan, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Ya, Vika, silahkan Vika. Kesimpulannya adalah pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Jenis pola lantai yang terdapat dalam tari makan sirih yaitu pola lantai melengkung,
diagonal, zigzag, dan vertikal. Terima kasih Vika. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari Vika? Ya, silahkan Dani. Untuk fungsi pola lantai dalam sebuah tarian adalah 1. Menjaga setiap penari agar tidak bertabrakan. 2. Membentuk penari melanjutkan gerak selanjutnya. 3. Mempermudah penari melakukan perpindahan gerak. 4. Menambah nilai estetis pada penarian, Bu. Ya, terima kasih Dani dan Vika yang telah menyimpulkan materi kita pada pembelajaran hari ini. Ya, sangat baik sekali mengenai pengertian pola lantai, yaitu perpindahan tempat satu ke tempat yang lain, garis-garis yang dibentuk oleh kaki penari dalam melakukan gerakan. Kemudian jenis pola lantai dalam tari makan sirih, tadi disebutkan Vika, ada melengkung, ada pola lantai diagonal, zigzag, dan vertikal. Benar sekali. Kemudian Dani juga menambahkan mengenai fungsi pola lantai, yaitu untuk menjaga setiap penari agar tidak bertabrakan, kemudian membantu penari melanjutkan gerak selanjutnya, kemudian mempermudah penari melakukan perpindahan gerak, dan menambah nilai estetis suatu tarian. Ya, paham Ananda sampai di sini? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Salam budaya. Tarikan budaya. Tari budayaku. Baik, untuk penilaian, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Ya, yang bisa menjawab pastinya akan mendapatkan nilai. Boleh angkat tangan. Ya. Pertanyaan pertama. Jelaskan unsur-unsur gerak dalam tari. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Hendy, silahkan Hendy. Bu. Adapun unsur-unsur gerak dalam tari adalah ruang, tenaga, waktu. Untuk ruang antara lain 1. Pola lantai, 2. Arah, 3. Volume, 4. Level, dan 5. fokus. Ya, terima kasih Hendy. Tepuk tangan untuk Hendy. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan jenis-jenis pola lantai secara umum. Ayo, yang bisa silahkan angkat tanganmu. Habib, silahkan Habib. Jenis-jenis pola lantai secara umum yaitu pola lantai vertikal, horizontal, lingkaran, melengkung, diagonal, dan zigzag, Bu. Ya, benar. Terima kasih Habib. Tepuk tangan untuk Habib. Satu lagi, ayo satu lagi, siapa ingin menambah nilai? Jelaskan tujuan menguasai pola lantai. Saya, Bu, untuk mempermudah penari melakukan perpindahan gerak tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan penari lainnya. Ya, benar sekali Nadia. Terima kasih Nadia. Selanjutnya, untuk penugasan hari ini, ya, Ananda silahkan kerjakan tugas yang ada di LKPD yang telah Ibu share mengenai membuat desain pola lantai tari makan sirih. Dikerjakan secara mandiri ya dan teliti. Dikumpulkan hasilnya sampai batas waktu jam 16.00. Batas waktu sama seperti batas waktu absensi. Dikumpulkan melalui Google Classroom. Paham? Paham, Bu. Baik. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada siang ini, Ibu ingin bertanya, apa yang telah kamu dapat
mengenai pembelajaran hari ini? Augie, silakan. Memahami tentang tari makan siri, Bu. Bukan hanya sekedar tariannya, tetapi juga bisa memahami unsur ruang, pola lantainya. Ya, dapat memahami tari makan siri bukan hanya mengenai sekedar tahu tariannya, tapi tahu apa-apa saja pola lantai, bentuk pola lantai tarian makan siri itu. Jadi nanti Ananda bisa memperkenalkan kepada orang lain maupun masyarakat mengenai bagaimana unsur ruang atau pola lantai tari makan siri. Nanti akhirnya Ananda juga bisa mempelajarinya secara detail ya, pola lantai tersebut, kemudian dapat juga dipraktekkan. Selanjutnya mengenai kesulitan. Adakah kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran hari ini? Boleh disampaikan. Silahkan. Iksan. Silahkan. Kesulitannya Bu, kesulitannya yang menganalisis pola lantai karena nonton videonya cuma 1 kali dan waktunya terlalu singkat. Oh iya, videonya tadi cuma Ibu tayangkan hanya 1 kali, waktunya singkat. Jadi nanti kan ada tugas yang sudah di-share di LKPD. Sebelum mengerjakan tugas, Ananda semua bisa menonton kembali videonya ya. Linknya sudah Ibu bagikan juga. Silahkan ditonton kembali, diulang lagi untuk membuat desain pola lantainya. Karena desain pola lantai ini dibuat dari awal tarian sampai dengan selesai. Jadi nanti Ananda bisa menganalisis bagaimana bentuk pola lantainya secara keseluruhan. Bisa ditonton berulang-ulang sambil mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Begitu ya Ananda, Isan, dan untuk semuanya. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya, adakah masukan untuk pembelajaran kita hari ini? Silahkan yang ingin memberikan masukan, boleh. Indah, silahkan Indah. Bu, coba kita bisa menganalisis secara langsung pola lantai tari makan siri ini pasti lebih asik. Misalnya kita nonton penampilan tarinya secara langsung. Iya, terima kasih Indah atas masukannya. Indah ingin kita menganalisis secara langsung, menyaksikan tariannya secara langsung. Ya, karena kondisi kita saat ini masih dalam pandemi COVID-19, kita masih belum bisa melakukan pembelajaran langsung. Jadi kita sama-sama berdoa semoga kita secepatnya bisa pembelajaran tatap muka di sekolah sehingga nanti akhirnya kita dapat melakukan pembelajaran secara langsung ya. Terima kasih Indah atas masukannya. Kemudian paham Anda semua sampai di sini? Paham, Bu. Ya, untuk materi selanjutnya ya, materi kita selanjutnya adalah mengenai unsur waktu, tenaga pada tari daerah setempat. Baik, selanjutnya sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan atas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita membaca doa. Berdoa mulai. Terima kasih Hendy. Baik Ananda semua, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran pada siang ini. Tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah ya. Kemudian jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Selanjutnya Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
Lestari budayaku. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini.